voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite, sopra l'anima mia, la voce di Maria, dolce melodia. Sopra l'anima mia. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Le mani di Maria, suo sorriso. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Sopra l'anima. Santo Euthymius Agung atau Euthymius the Great. Santo Euthymius lahir sekitar tahun 377 di Melitene di Leser, Armenia. Kemungkinan ia adalah seorang anak yatim piatu yang dipelihara dan dididik menjadi seorang imam oleh Uskup Melitene, Otreus. Setelah ditabiskan menjadi imam pada tahun 396, Euthymius diberi tanggung jawab untuk mengelola semua biara yang ada di Keuskupan Melitene. Pada sekitar tahun 405, Euthymius berziarah ke Yerusalem, di tanah tempat Yesus pernah menjejakkan kakinya ini. Euthymius berteman dengan para rahib pertapa dan jatuh hati pada cara hidup mereka yang penuh kedamaian dalam doa dan keheningan. Ia lalu menemukan sebuah lavra atau gua pertapaan di dekat pemukiman biarawan di Pahran, sekitar 6 mil sebelah timur Yerusalem, dan tinggal di sana sebagai seorang pertapa. Sampai akhir hayatnya, Euthymius tidak pernah kembali ke Armenia. Pada tahun 411, Euthymius bersama seorang pertapa, Santo Theostistus, menarik diri ke padang gurun untuk mencari tempat pertapaan yang lebih hening. Mereka juga berupaya menghindari umat yang kerap meminta bimbingan rohani dan mengganggu kehidupan monastik mereka. Namun ketika umat tetap saja mencari mereka di padang gurun, Santo Euthymius dan Theostistus kembali ke biara di Paran. Mereka memutuskan untuk berkarya melayani umat sambil tetap menjalani pola hidup asketis para pertapa. Menurut tradisi, Euthymius melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus Kristus. Hal ini membuat banyak orang mendatanginya
untuk mendapat bimbingan rohani dan memohon penyembuhan. Sebuah mujizat penyembuhan bagi Terebon, anak seorang sheikh bangsa Saraken, membuat nama Euthymius semakin terkenal sampai keluar wilayah Israel. Namun, popularitasnya ini justru membuat biaranya semakin ramai dikunjungi orang. Rindu akan suasana hening dan tenang. Suatu hari, Euthymius dan Domitianus muridnya meninggalkan biara dan pergi ke padang gurun rubah di dekat Laut Mati. Mereka tinggal beberapa waktu di sebuah daerah terpencil bernama Marda. Ketika tempat pertapaannya ini mulai ditemukan orang, ia mengungsi lagi ke gurun Zifo atau Egadi kuno. Namun keharuman jiwanya dan kuasa mujizat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya tidak mampu ia sembunyikan. Ketika banyak orang mengikutinya sampai ke gurun terpencil ini, Euthymius tidak mau mengungsi lagi. Lalu kembali lafranya di dekat biara Paran. Di sekitar tahun 426, Euthymius ditabiskan menjadi uskup oleh Patriark Yerusalem yang pertama, Juvenal. Meski enggan memangku jabatan dalam hierarki gereja, Euthymius tetap patuh pada pimpinannya. Selama menjadi uskup, ia membangun beberapa tempat pertapaan dan sebuah gereja di jalur Yeriko, Yerusalem yang diresmikan oleh Patriark Juvenal pada tahun 428. Euthymius dikatakan menjadi pendamping Patriark Juvenal pada konsili Efesus pertama yang digelar pada tahun 431. Pulang dari konsili Efesus, Euthymius mengundurkan diri dari jabatan uskup dan kembali ke gua pertapaan di Paran. Ia kembali menjalani cara hidup yang selalu dirindukannya, yang senantiasa selalu setiap saat larut dalam doa dan keheningan bersama Yesus yang dicintainya. Menurut tradisi, Santo Euthymius tutup usia pada umur 95 tahun pada tanggal 20 Januari 473. Ia dihormati sebagai seorang kudus oleh Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodok Timur. Gereja Roma merayakan pestanya sesuai hari kematiannya di setiap tanggal 20 Januari. Arti nama berasal dari nama Yunani Euthymios yang berarti bersemangat, penuh semangat. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sesudah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di sekolah kota Israel, keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya,
Kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitakannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tak kala melihatnya, engkau bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, lalu bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan dengan referen, "Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang menyerbu aku dari tempat tinggi. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Tuhan, Engkau tahu akan sengsaraku. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang sabdanya kujunjung tinggi. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kupenuhi, dan kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Alleluia, alleluia.
penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan memerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea dengan murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengarkan segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.